warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yahdilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih sempat berkumpul di tempat ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, Nabi pembawa obor keselamatan dunia dan akhirat insya Allah. Adapun judul ceramah yang saya bawakan pada kesempatan kali ini yaitu adab bertetangga serta hikmahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adab bertetangga serta hikmahnya. Tetangga adalah orang yang paling dekat rumahnya dengan rumah kita. Dalam Islam, tetangga memiliki hak-hak tertentu sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis Rasulullah SAW, seperti hak untuk mendapatkan rasa aman dari gangguan dan sebagainya. Selain itu, ada sejumlah adab bagi tetangga sebagaimana disebutkan oleh Imam Ghazali, yang artinya adab bertetangga yaitu mendahului berucap salam, tidak lama-lama berbicara, tidak banyak bertanya, menjenguk yang sakit, berbelasungkawa kepada orang yang bertimpa musibah, ikut bergembira, berbicara dengan lembut kepada anak tetangga dan pembantunya, memaafkan kesalahan ucap, menegur secara halus ketika berbuat kesalahan, menundukkan mata dari memandang istrinya, memberi pertolongan ketika diperlukan, tidak terus-menerus memandang pembantu perempuannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada 12 adab bertetangga menurut Imam Ghazali. Yang pertama, mendahului menyampaikan salam. Orang-orang yang bertetangga dianjurkan saling menyapa ketika bertemu dan mengucapkan salam. Tentu saja, pihak yang mendahului mengucapkan salam secara akhlak lebih baik dan karenanya mendapatkan kebaikan yang lebih baik. Yang kedua, tidak berlama-lama berbicara. Hidup bertetangga tidak boleh lepas dari berbicara satu sama lain. Namun, pembicaraan itu sebaiknya tidak kelewatan. Hal ini demi kebaikan seperti menghindari ghibah dan menimbulkan fitnah. Yang ketiga, tidak banyak bertanya. Mengajukan pertanyaan seperti mau kemana merupakan salah satu cara menyapa yang sudah umum. Cukup diikuti dengan ungkapan. Yang keempat, menjenguk orang sakit. Ketika bertetangga ada yang sakit, ia berhak mengunjungi. Artinya, tetangga yang tidak sakit berkewajiban mengunjunginya tanpa memandang status sosial pihak yang sakit. Mengunjungi tanpa memandang status pihak sosial yang sakit, bertetangga pada dasarnya adalah berteman, sehingga kesetaraan di antara mereka harus dijaga dengan baik. Yang kelima, berbelasungkawa kepada yang tertimpa musibah. Seorang bertetangga juga berhak mengunjungi ketika sedang tertimpa musibah, terutama kematian anggota keluarganya. Hal yang sebaiknya dilakukan dalam
Kunjungan takziah adalah ikut berbelasungkawa dengan menunjukkan rasa duka dan mendoakan kebaikan terutama bagi si mayat, keluarga yang ditinggalkan. Yang keenam, ikut bergembira atas kegembiraannya. Tidak sebaiknya seseorang merasa tidak senang atas keberhasilan tetangganya disebabkan hal iri. Hal yang justru dianjurkan adalah saling mengucapkan selamat atas keberhasilan sesama tetangga. Yang keenam, ikut bergembira atas kegembiraan. Tidak sebaiknya seseorang merasa tidak senang atas keberhasilan tetangganya disebabkan hal iri. Justru dianjurkan adalah saling mengucapkan selamat atas keberhasilan sesama tetangga. Dengan cara ini, perasaan iri atas keberhasilan tetangga bisa dihindarkan dan pertemanan sesama tetangga dapat terjaga. Yang ketujuh, berbicara dengan lembut kepada anak tetangga dan pembantunya. Anak-anak tetangga dan pembantunya merupakan kelompok orang-orang lemah secara sosial sehingga harus dibesarkan hatinya. Yang kedelapan, memaafkan kesalahan ucap. Memberikan maaf kepada tetangga yang terselip lidah saat dianjurkan sebab bisa jadi suatu ketika seseorang juga berbuat hal yang sama. Dengan kata lain, saling memaafkan di antara orang-orang yang bertetangga sangat dianjurkan. Yang kesembilan, menegur secara halus ketika berbuat kesalahan. Menegur tetangga yang berbuat salah adalah baik, terutama jika kesalahan itu menyangkut kepentingan orang-orang banyak. Namun demikian, teguran itu harus dilakukan dengan cara yang baik, sehingga diterima dengan baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya, yang ke-10, menundukkan mata dari memandang istrinya. Memandang istri orang lain, terutama tetangga, harus dengan pandangan yang minimalis, yakni misalnya dengan menundukkan kepala. Hal ini untuk menghindari fitnah atau timbulnya godaan-godaan yang bersumber dari setan. Yang ke-11, memberikan pertolongan ketika diperlukan. Jika terjadi apa-apa pada seseorang seperti sakit, tertimpa musibah dan sebagainya, tetanggalah yang lebih dulu mengetahuinya. Oleh karena itu, menjadi penting memberikan pertolongan segera atas kesulitan yang dialami tetangga. Yang terakhir, tidak terus-menerus memandang pembantu perempuannya. Banyak hal negatif bermula dari pandangan mata, maka penting untuk meminimalisir pandangan terhadap pembantu perempuan. Posisinya yang lemah rentan terhadap kekerasan oleh orang-orang di sekitarnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai kesimpulan, ada 12 adab bertetangga menurut Imam Ghazali. Yang pertama, mendahului berucap salam. Yang kedua, tidak lama-lama berbicara. Yang ketiga, tidak banyak bertanya. Yang keempat, menjenguk orang yang sakit. Yang kelima, berbelasungkawa kepada yang tertimpa musibah. Yang keenam, ikut bergembira atas kegembiraannya. Yang ketujuh, berbicara dengan lembut kepada anak tetangga dan pembantunya. Yang kedelapan, memaafkan kesalahan ucap, menegur secara halus ketika berbuat kesalahan. Yang ke-10, menundukkan mata dari memandang istrinya. Yang ke-11, memberikan pertolongan ketika diperlukan. Dan yang terakhir, tidak terus-menerus memandang pembantu perempuannya. Baiklah, itulah tadi sedikit ceramah singkat dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.
Jika ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam laci. Jika ada kata-kata saya yang salah, jangan simpan di dalam hati. Akhirul kalam, Allahu yatawalla sholihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.